Halo, Ngok, bajingo. Ki sore awan apa esuk iki, Kang? Ya, ketoke awan. Awan. Oke. Siang ini saya iki aku tok, mergane Mamik lagi ngajari anake apa matematika, Kelowor lagi kebaktian, Popeye lagi entuk tugas jaga PLN ning Surabaya. Aku tok iki. Siang ya. Siang ini saya bersama aku bareng karo kakangku, Kang Didik komik. Ya aku suwe iya ketemu karo kowe lho, Kang. Tenan. Wes pirang tahun ya? Ya arep setengah abad lah. Setengah abad jare. Umurku lagi 17 tapi ra ketemune setengah abad. Gajimu. Anu. Perlu teman-teman ketahui, perlu para bajingukers itu ketahui. Kang Didi ini salah satu salah satu pionir di Sriwedari Good Boys. Sriwedari Good Boys pada waktu itu sekitar tahun medio 99 ya Kang ya, medio 99. Pada tahun 94 sampai tahun 99 sebelum Kang Didi hadir itu kami masih pakai label namanya Pangzon Riot lah gitu. Dulu diketuai sama Doni Londo sampai pakai bisa nganggo anu Kang, nganggo kartu anggota Pangzon Riot iki. Jadi nek ana sing anggota anyar nganggo kartu anggota zaman semongko. Nah, terus di medio tahun 99 waktu kuwi aku isih SMA kelas 3, meh mlebu MPTN nek ora kleru aku sak kelingan. Nah, itu datanglah sosok-sosok tokoh pendobrak aliran keras, apa ya? Istilahnya adalah ngumpul ya, teman. Ada Kang Didi, terus ada lagi Mas almarhum Dari Gedang, terus ada lagi Mas Bambang Pringkil, Mas Be gitu. Ora direne Kang. Nah, Mas Bambang Pringkil, seniman lukis waktu itu ya, seniman lukis. Nah, itu beliau adalah tokoh-tokoh penggerak teman-teman Sriwedari untuk bisa lebih istilahnya bisa lebih merasa bertanggung jawab gitulah atas kehidupannya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti mungkin Kang Didi bisa cerita sih tentang perjalanan dari Good Boys bersama Kang Didi gitu. Maksudnya motivasinya apa ngono Kang? Zaman dhisik aku ngerti ku mendem bocah padu mlebu penjara, sesuke metu penjara meneh, sesuke metu penjara lah. Sesuke menjarake wong. Ya ngertine ngono to. Saiki enek Kang Didi tahun itu. Nah, monggo Kang, cerita. Aku udut ora apa-apa Kang, jane udut ora apa-apa, tapi aku mau nglarang kowe udut. Oke, kita bicara sedikit tentang Sriwedari Good Boys yang mungkin untuk kalangan Solo Raya ataupun daerah-daerah sekitarnya kita sudah tidak asing lagi dengan Sriwedari Good Boys yang berada di Taman Sriwedari atau yang lebih dikenal dengan Bonrojo. Sriwedari Good Boys sebetulnya sekumpulan anak muda yang berpotensi. Mereka sebetulnya punya keahlian-keahlian, skill-skill tertentu yang pada saat itu mungkin mereka belum menemukan jati dirinya. Pada waktu saya main ke sana, saya melihat memang di situ berkumpulnya teman-teman adik-adik jalanan, anak-anak punk, mungkin juga skinhead ataupun dari kelompok yang lain. Dalam kehidupan mereka yang tidak pernah berpikir tentang masa depan, mereka hanya berpikir hari ini dan nanti. Mungkin kegiatannya pada waktu itu mereka masih senang ribut, masih senang minum, ataupun cuma sekedar membahas soal musik yang pada hakikatnya mereka berkarya pun hanya untuk kesenangan dan hiburan untuk mereka sendiri. Di situ saya datang dan bertemu dengan teman-teman yang sekarang sudah menjadi saudara seperjuangan. Kita mencoba menggali kemampuan-kemampuan mereka.
bahwa ketika mereka menganggap masa depan itu tidak ada, saya beri gambaran masa depan itu ada dan masa depan itu bisa menjadi milik kita. Tinggal bagaimana kita memilih dan berjuang. Kita harus mengambil satu sikap dalam hidup ini, karena hidup itu pilihan. Kalau kita tidak berani memilih untuk masa depan, maka kita akan tertindas dan dilupakan. Untuk itu, saya bersama teman-teman Sriwedari Boot Boys mulai berdiri, mulai mengajak teman-teman yang lainnya untuk berpikir ke arah yang lebih baik. Dan pada akhirnya tercipta dengan nama Sriwedari Boot Boys. Kami merasa mungkin punya suatu kesamaan, sama-sama juga senang nongkrong, senang di jalan, dan sama-sama senang memakai sepatu boot, itu intinya. Dan berawal dari itu semua, kita menggali suatu potensi yang memang bisa kita kembangkan. Termasuk pada awal-awalnya kita berjuang untuk bagaimana masyarakat melihat Sriwedari, bagaimana masyarakat selalu mengingat Sriwedari. Suatu proses perjalanan ketika kita bersama teman-teman Sriwedari Boot Boys ngamen ke geraha wisata, ngamen di jalan, uang dikumpulkan, kita nyari sumbangan, kita patungan, akhirnya kita mengadakan acara-acara di Sriwedari untuk mengangkat Sriwedari itu sendiri dan teman-teman di Sriwedari. Alhamdulillah kita melihat hasilnya saat ini, teman-teman sudah banyak yang bisa mandiri, teman-teman sudah banyak yang bisa menciptakan karya-karya yang bisa didengar oleh banyak orang. Intinya jangan pernah menyerah. Sriwedari beda dengan yang lain dan kita akan selalu bertahan, selalu ada untuk Sriwedari. Kowe turun murah. Kang Didik mau ngomong alhamdulillah loh. Mosok kowe ora ngomong alhamdulillah. Kang, oh iya, saya tambahan. Kang Didik ini bukan skinhead, bukan punk, tapi dulu di Medio 99 itu ada istilah Herbert. Herbert itu mungkin kalau di kamusnya, di Bible-nya anak-anak jalanan itu, Herbert pada saat itu identik dengan apa ya, preman gitu. Tapi saya kayaknya kok kurang wise gitu, kurang wise aku ngomong preman. Aku ngomongnya Jawara wae lah. Aku dudu preman, aku gali. Anjing, kok malah cetok. Jawara lah istilahnya gitu. Jawara yang mensupport kegiatan teman-teman. Shopee-ne mlebu, ora apa-apa. 70% HP, earphone. Nah, Kang Didik itu adalah salah satu Herbert di Sriwedari. Selain teman-teman yang lain ya, ada beberapa teman yang mungkin saya lupa gitu, tapi mungkin juga Kang Didik juga lupa. Zaman dhisik Herbert sapa wae ya Kang ya? Kowe, Ada Kang Supri juga di oh situ. iya Kang Supri. Jadi sapa meneh kanca? Terus ada Mas Haryati. Nah, aku lali kabeh so. Tenan, aku lali tenan. Nah, tapi yang paling mensupport pada saat itu emang beliau ini. Beliau ini emang istimewa lah. Mulai tidur di panggung sampai kewer-kewer. Kowe kelingan ra Kang, zaman kowe numpak Ereking ngebut, Nabrak trim. Nabrak trim bajingan. Aduh selo ngopet. Kang Didik ini pernah suatu malam peduburan mendeme numpak Ereking zaman samono ngebut saka parkiran Homo. Iya parkiran Homo. Nanti mungkin di scene lain akan kita bahas parkiran Homo. Saka parkiran Homo ngebut tabrak drum minyak tanah ya Kang ya? Minyak tanah akhirnya ya nyekengkang ning kono. Jan lucu tenan. Bali sangar kalahnya mau karo drum. Oke. Itu sepenggal kisah di Kang Didik dan bersama Sriwedari Boot Boys. Kang, dhisik kae nek ra kleru dhewe sempet gawe sablonan dan sebagainya ya Kang ya? Iya. Kayak ceritanya piye Kang? Jadi memang berawal kita bicara tentang kehidupan, realita, dan masa depan. Kehidupan yang kita jalani pada waktu itu mungkin dari saudara-saudara kita waktu itu yang masih belum Sriwedari Boot Boys ya. Kita masih Pangsiong Riot, kita melihat kehidupan mereka cuma berantem, minum-minuman keras, musik, dan huru-hara. Itu identik dengan mereka. Tapi saya senang. Laki-laki kalau tidak nakal itu bukan laki-laki. Rungokno kuwi. Laki-laki harus nakal. Rungokno. Ning aja nasar. Rungokno. Itu satu pedoman. Rungokno. Nah, Dan mulai dari situ saya mulai masuk
kehidupan mereka saya selami, saya ikut di dalamnya. Sampai saya mabuk pun saya jalani. Apa kemauan mereka saya jalani. Baru saya memasuki mereka pelan-pelan dengan satu gambaran bahwa masa depan itu masih ada. Dan saya masih ingat pada waktu itu ada beberapa teman-teman pun jarang mandi. itu yang selalu saya ingat. Akhirnya saya datang, saya menawarkan satu persaudaraan. Ingat bahwa di sini saya menawarkan suatu persaudaraan, bukan saya menggurui. Manusia itu tidak ada yang pintar. Selama dia hidup sampai mati, dia itu belajar. Bagaimana dengan belajar? Belajar dengan proses kehidupan. Apa yang dilakukan seseorang belum tentu akhirnya seperti itu. Yang dianggap baik belum tentu selamanya baik, tapi yang dianggap jelek ataupun sampah bisa didaur ulang menjadi manusia yang lebih baik. Ini satu prinsip hidup. Rungokno. Oh iya, aja nonton bae, ngrungokke. Dan pada akhirnya kita membuat satu perkumpulan ataupun yang lebih dikenal dengan Sriwedari Boot Boys. Pada waktu itu memang saya terjun secara total. Di sela-sela waktu saya kerja, saya mesti datang ke panggung, tidur di sana, ngobrol, nyanyi, dan kita mulai cair dan sharing. Ketika teman-teman atau adik-adik saya itu menganggap tidak ada masa depan, saya selalu beri gambaran. Masa depan kuwi enek su. Karena apa? Ketika seseorang yang tidak menggunakan logika dan akal sehatnya, cambuk mereka dengan kata-kata kasar, yang paling kasar, maka mereka akan tergugah. Aku dudu asu, aku wong. Nek kowe wong duwe semangat. Nek kowe wong duwe cita-cita, meskipun dalam skala kecil. Ketika mereka bicara tidak ada masa depan, buh bahasane Inggris apa aku rapati cetha. Tapi dalam artian ketika mereka menganggap tidak ada masa depan, saya beri gambaran. Kowe engko lho lagi kencan karo yang pungko jambrul, itu masa depan skala yang tipis. Kalau kamu bicara tidak ada masa depan, itu kamu omong kosong dan memang kamu yang tidak mau bergerak. Ayo, semangat. Mulai dari situ, kita juga ingin mengangkat Sriwedari, kita rindu Sriwedari seperti dulu, satu tempat hiburan untuk masyarakat, untuk rakyat jelata yang bisa menghidupi berapa banyak orang di situ. Akhirnya kita bergerak dengan Sriwedari Boot Boys. Seperti yang sampaikan awal, kita sempat ngamen berapa tempat, kita kumpulkan, kita cari donatur, kita buat acara Sriwedari Boot Boys. Akhirnya kita bisa bersama dengan Dinas Pariwisata dan diberi izin. Acara itu berlanjut sampai pada akhirnya, saya katakan sekali lagi, ketika anak-anak bicara tentang masa depan, saya bicara PANG itu adalah pemberontakan. Memberontak pada keadaan yang memang kita tidak bisa menerimanya. Memberontak pada kenyataan ketika kita tidak mampu, kita harus memberontak dan bangkit. PANG itu adalah kemandirian. Kalau ada anak-anak PANG yang cuma kerjanya minum dan tidak menghasilkan sesuatu, itu bukan PANG. PANG itu mandiri. Itu harus dicatat. PANG itu mandiri dan kesetia kawanan. PANG itu harus berani bangkit dan berkarya, itu baru PANG. Kalau kamu memberontak, apa yang kamu berontakkan kalau kamu tidak mau berjuang dan bangkit? Aku setuju. Iki aku setuju. Satu hal yang memang harus kita pelajari, hidup adalah suatu metamorfosa berproses. Mungkin suatu saat seperti kemarin kita dianggap sampah, tapi hari ini kita berhasil menunjukkan teman-teman kita sudah banyak yang bisa mandiri, teman-teman kita sudah banyak yang bisa mensupport teman-teman lainnya. Hidup Sriwedari Boot Boys. Waduh. Iki jane rame. Ono Mas sapa Mas? Mas sinten? Waluyo, Mas Waluyo, Mas Ari, Mas Kartoyo. Mas Kartoyo. Tapi ora in frame janan. Sing in frame mung wong loro tok. Iki rame nyatan, tapi ya ora apa-apa. Oh iya. Kira-kira kalau bisa disimpulkan apa iki Kang? Maksudnya nek iso tak tarik, apabila masa depan tuh berarti harus diciptakan gitu ya Kang? Kira-kira seperti itu ya? Intinya bahwa jati diri itu bukan dicari tapi diciptakan. Dan di Sriwedari Boot Boys kita sudah menciptakan jati diri kita. Rungokno. Sriwedari Boot Boys, di situ kita berbagi. Ya. Di situ kita saling mengerti dan memberi support. Ya kok kecut ya raudut ya. Kandhani kok. Nek ngevlog nyatu duduk. Kira-kira ngono, Cok. Cen
emang Kang Didi ini emang salah satu tokoh pada waktu emang tokoh sentral lah. Kalau yang tokoh sentral itu bukan cuma PKI yang punya, seluruh dari Beatbox juga punya tokoh sentral. Salah satunya ya Kang Didi ini. Mungkin satu-satunya kalau sampai sekarang ya, karena saat ini memang kami seluruh dari Beatbox, teman-teman seluruh dari Beatbox itu mencoba bangkit kembali dengan konsep yang lebih kekinian, nah, lebih masa kini lah. Jadi memang satu konsep dengan Mas Gusur bahwa Seribu dari Beatbox itu nyata dan berguna. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu yang kita program ke depan, nyata dan berguna. Ini udah ada awalan dari teman-teman Mas, Kang. Kowe nggawe market riot, nah, mungkin Kang Didi juga terlibat aktif di situ, gitu kan ya. Dengan segala keterbatasannya pastinya, karena beliau pada saat ini memang sibuk mengurus restonya. Restonya itu ada di ngendi Kang? Di Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di utara Nasmoko. Nasmoko. Nah, Cok, kowe iki nek do luwe rene yo. Aja khawatir nek nang Didi. Ngomong nang Didi, tetep bayar. Tapi tetep bayar. Kowe nang Didi tetep kudu bayar. Kowe iki apa Kang Didi bapakmu? Pada intinya kita juga memberikan suatu pemahaman ke adik-adik, jangan pernah malu untuk berjuang apapun itu. Di samping kalau memang mau berkarya, berkaryalah, tapi harus ada kegiatan yang menumpang untuk itu. Karena pang itu adalah kemandirian. Aku setuju. Aku kan bisa ora tau ora setuju orang Didi. Aku ya setuju. Setuju. Kapan setuju? Nah, kowe nek meh ning Solo Baru sampai Nasmoko ana restoran, ya kuwi ngene Kang Didi. Kowe rene yo mampir yo. Ora mung ning omah wae. Omahnya ngopo. Nah, Kang, saat ini selain sibuk dengan restonya, ngopo Kang? Anakmu piro, bojomu piro? Ojo takon bojo. Takon realita kehidupan dan masa depan Oh wae. iya, masa depanmu meh piye saiki? Kowe meh piye iki? Masa depanku saya tetap support ke sedulur-sedulur Seribu dari Beatbox. Itu satu hal yang pasti, satu perjuangan langkah yang tidak pernah berhenti. Iya. Kita pengen di samping teman-teman Seribu dari Beatbox, kita pengen Seribu dari itu bisa menjadi satu taman rakyat lagi. Itu keinginan kita dari awal. Oke. Dan teman-teman di Seribu dari Beatbox sudah memulainya berapa kali, dan salah satu mimpi ini sudah mulai berjalan menjadi kenyataan dengan adanya market rakyat ini. Nah, Ini kita market rakyat ini kita sudah menunjukkan satu langkah, dan saya sangat mendukung dan bangga. Intinya saya support, dan saya berharap kegiatan ini sudah menjadi suatu kegiatan rutinitas. Ketika menjadi rutinitas, maka akan menjadi suatu pasar alternatif bagi anak-anak muda yang lainnya. Mungkin nanti kita bisa menggabungkan acara yang lain, kita buat lomba lagu jalanan di situ, kita buat lomba apa lagi di situ. Intinya ini langkah nyata. Seperti slogan kita yang sekarang, nyata, ada, dan berguna. Nyata, ada, dan berguna. Oke. Oh iya, Cok. Kang Didi ini beberapa kali membantu kawan-kawan untuk menuliskan lirik lagu. Yang udah rilis kayaknya si TBCS ya Mas ya? Walking Class Symphony ya? Untuk lagu yang lama mungkin dari yang bawakan Barbershop, jadi memang dari pasukan Bonrojo yang memang awal-awal berapa puluh tahun yang lalu, dan diubah oleh Mas Mami menjadi satu lagu yang sangat fenomenal menurut saya, karena lagu yang penuh semangat ketika teman-teman menyanyikan. Dan untuk lagu-lagu yang lain ada berapa lagu dan masih banyak stok saya untuk teman-teman semua. Monggo silahkan merapat. Intinya suarakan hati kita, suarakan kritik saya, suarakan realita, itu saja. Nah, oh iya ya, bisa ya dari Beatbox ya sing nulis kowe ya Kang ya. Nah, iya. Aku lali sing nulis apa? Mergone bisa tak nulis sih karo mendem. Nanti saya lali. Nah, yang baru ini lagunya Ngadimo, lagunya TWCS, The Walking Class Symphony, itu juga Wani Perang ya Kang ya? Wani Perang sama Don't Forget Your Root. Nah,
yang udah bisa diunduh di Spotify dan apa sih jenis Spotify gitu. Nah itu juga hasil karya dari Kang Didi. Kang Didi ini selain handal masak, handal nulis lagu, handal gelut, juga handal hepit. Wah serius betul Kang? Ada serius. Aku ki mikir, Aku pikir. mikirku aku kudu balik ke sejarah yang lalu. Mungkin masih ada yang tersisa dan penting di situ. Oh iya, nek isih ana sing penting diomongke. Tapi kira-kira perjalanan kita bersama Kang Didi itu emang penuh makna. Maksudnya pada saat itu emang kalau tidak ada kehadiran beliau-beliau ini, terutama Kang Didi, ya teman-teman servet dari Good Boys, mungkin servet dari Good Boys namanya tidak akan pernah ada. Ya akhirnya ya wis mung gelandang-gelandang mau zaman dhisik ya mau mendem gelut. Ya semua ngono kuwi kok, mendem gelut. Ya dengan adanya beliau ini emang servet dari Good Boys, teman-teman di servet dari Good Boys lebih inilah, lebih bisa terarah, lebih bisa Dan punya satu konsep hidup. memandang realita itu seperti apa gitu. Tidak melulu tentang mabuk dan gelut. Dengan adanya beliau ini, aku yang gumun. Kang Didi jano seneng gelut, tapi ora tahu gelut itu servet dari. Padahal harapannya kan kuwi zaman dia. Ora, cek. Nah, untuk saat ini beliau nganggo brand apa Kang? Rica-rica mentok megol. Wah, rica mentok megol. Ojo rumangsa kondang nek durung tekan ngene. Ah, kuwi slogane. Kowe rene yo. Ben kondang. Ben kondang. Nek kowe rene kondang mesti. Kondang waras, penting. Kang, kira-kira nih satu kata, satu kalimat lah, satu kata, satu kalimat ya tentang Servet dari Good Boys. Servet dari Good Boys tidak bisa digambarkan dengan satu kata ataupun satu kalimat. Oh iya. Tapi pada intinya Servet dari Good Boys hebat. Dari Good Boys hebat. Karena mereka merangkak betul-betul dari jalanan, merangkak betul-betul dari orang-orang pinggiran yang mereka berkumpul dengan satu kesamaan yang mereka mengawalinya betul-betul dari nol. Ini yang saya salut. Seperti saya sampaikan bahwa kemandirian dari awal-awal kita di sana, kita bersihkan panggung, buat panggung. Ternyata di situ ada banyak bakat yang bisa menggambar, yang bisa nukang, dan akhirnya kita mengarah ke sablon pada waktu itu. Memang dari saudara-saudara kita menyatakan apa yang kita bisa perbuat. Mereka nyampaikan, Kang, sablon. Akhirnya saya terketuk untuk itu, ayo belajar sablon. Ini suatu langkah. Kang Didi dhisik sampai modali loh, Cok. Tenan. Sampai modali zaman dhisik. Aku bisa sapa, Pak? Dite rasa digagas duitnya sapa, dite bareng-bareng. Ya kira-kira ngono lah. Jadi Kang Didi ini selain tenaga, waktu, pikiran, sampai duit. Sio. Sampai bojo kadang tak lalekkan turu kono. Bojone dilalekke. Jane nek bojo ki ora lali. Wong nambah. Nah, aku pengen njikuk gambar iki, Kang. Nah, iki brand Kang Didik, Cok. Iki nek kewalik ya sorry, wong aku ya nganggo kamera ngarep kok. Monggo tak syuting anu tak jikuk gambare saka kamera mburi ya. Balik meneh Kang Didik. Nah, sik. Set ya ta set. Masuk karo kowe arep itu. Kang, Oke, satu kata. Kalimat meneh. The Barbershop. barbershop. Saya melihat di situ sulit mengatakannya karena memang saya tahu latar belakang mereka dan tahu perjuangan mereka. Intinya barbershop berisi orang-orang dan pejuang-pejuang yang tangguh dan berani bersuara. Wani luwe maksudnya. Neng koncoku ning barbershop ya menangan dhewe.
Mami pegah ngalah. Iya. Mami udah ngalah. Yo, pancen jenenge Mami udah ngalah. Oke, Kang. Pesan dinggo kanca-kanca apa Kang kira-kira? Iki kan kira-kira sing dinggo penonton vlog-e The Barbershop ya. Itu bukan cuma kawan-kawan Solo dari Good Boys pastinya. Pasti akan banyak orang-orang luar yang melihat. Untuk teman-teman, terkhusus untuk teman-teman barbershop terus berjuang, tunjukkan bahwa barbershop masih ada, Sriwedari Good Boys masih ada, dan untuk teman-teman para penikmat penggemar barbershop, saksikan ketika mereka tampil dan dengarkan, itu adalah suatu ungkapan nurani mereka yang selalu dengan apa adanya dan tidak dibuat-buat. Orang kakean diatur. Padahal barbershop di sini mau rusuh tok ya Kang. Lah, Rusuh. lah nek no barbershop. lah nek ora rusuh sapa sih urung tau rusuh. Oh iya. Porno ya kerep kabeh. Lah kae nek ibu-ibu mentili ning dalan kae apa ya rusuh, wong anake ya ngelak. Ki kok pentile disensor. Pentile kok disensor. Ora porno, itu suatu realita. Oh, iya. Dan kita harus berterima kasih kepada ibu-ibu kita yang terkadang sampai melupakan malu untuk menghidupi kita. Iki rasa disensor pentile. Pentile aja disensor. Ini apa Itu yang harus kita pelajari. Ketika ibu kita mengeluarkan aurat pun kadang di jalan tidak malu. Kenapa kita yang diperjuangkan seperti itu malu dengan kehidupan kita untuk berjuang? Gadio awakmu dhewe berjuang. Iki lho. Sing tak butuhke ngene-ngene iki. Ngene-ngene iki sing tak butuhke. Satu lagi, jangan pernah lupa akan asalmu, ini yang penting. Apapun kalian sekarang, apapun kedudukan kamu sekarang, di saat kita bersama, lupakan semua itu. Lupakan derajat, pangkat, lupakan kasta, lupakan agama. Kita di sini bersama dan kita akan selalu bersama, saling mensupport. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Tetap semangat, tetap berjuang, tunjukkan siapa kita, dan kita taklukkan dunia. Aku bangga kok, Kang. Aku bangga. Loh, terus aku bangga karo sapa? Iya kan bangga. Aku bangga dengan teman-teman di Sriwedari Good Boys. Saya akan selalu ada buat mereka meskipun keterbatasan waktu saya sekarang, tapi saya tetap mensupport. Ayo sing pengen lagu ini. Sing Ayo. pengen lagu rene yo. Jajan no. Tak gawe lirike. Gawene aransemennya dhewe. Aja kon gawe kabeh. Anjuk kowe ngopo? Kang. Aku mau ngomong terakhir. Satu kalimat terakhir penutup lah. Vlog kita itu cuma 25 menitan. 20 sampai 25 menit. Nah, satu kata terakhir buat teman-teman nih. Apa nih kira-kira? Kang. Satu kata untuk teman-teman, jangan pernah lelah untuk berjuang. 5 kata toh. Oke, Kang, thank you waktunya ya. Sama-sama bro, Terus ya. tetap semangat. Tak iki lemu tenan. Aku kuru tenan. Ku sangkas, Apa? wong lanang, Heeh. nek ora duwe Heeh. tato, ora lanang. Wong lanang iki nek ora duwe tato, apa ora duwe tato dudu lanang. Yang penting ada panu. Nek kowe ora wani tato kudu duwe tato, berarti wani gelut lanang tenan. Nakal ora apa-apa ning aja nasar, tapi harus kita tunjukkan diri kita mampu dan kita bisa berkarya. Oke. Oke, nek kowe dong cetokang didik sing iki lho. Loh, ya lah, oke. Oke, Cok. Wes ya, bajingu, bateraiku mentek.